Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Stories, dan ini adalah video pertama kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah yang kaya dan menarik tentang penyebaran agama Islam. Dari gurun pasir Arab hingga ke penjuru dunia, mari kita bersama-sama memahami bagaimana Islam tumbuh dan berkembang, serta dampaknya pada berbagai budaya dan masyarakat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar channel ini bisa berkembang dan menambah wawasan kalian tentang agama tercinta kita. Beberapa faktor yang menjadi alasan menyebarnya ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia adalah dakwah. Dakwah adalah upaya penyebaran ajaran Islam melalui berbagai cara, yang termasuk bagian dari dakwah adalah perdagangan, penyebaran ilmu pengetahuan, penaklukan militer, dan lain-lain. Dakwah membantu memperluas pengaruh Islam ke berbagai wilayah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW mulai berdakwah setelah menerima wahyu pertama dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril di Gua Hira sekitar pada tahun 610 Masehi. Wahyu pertama tersebut adalah awal dari misi kenabian beliau, yang kemudian berkembang menjadi ajaran Islam. Rasulullah SAW mulai menyampaikan pesan-pesan wahyu tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, dan secara bertahap dakwahnya meluas ke masyarakat Mekah. Ini menjadi permulaan penyebaran agama Islam, dan hingga saat ini, media dakwah adalah cara paling efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. 2. Perdagangan. Selama periode perdagangan sejarah, pedagang Muslim memperkenalkan Islam ke berbagai wilayah melalui rute perdagangan seperti jalur sutra. Ini membuka pintu bagi pertukaran budaya dan agama, seperti halnya menyebarnya ajaran Islam di negeri kita Indonesia. Ajaran Islam pertama kali masuk ke wilayah Indonesia pada sekitar abad ke-13 Masehi. Islam dibawa oleh pedagang, ulama, dan penyebar agama dari berbagai daerah, seperti Gujarat, India, dan Persia. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah Malik Ibrahim, seorang ulama asal Gujarat yang dikaitkan dengan masuknya Islam di wilayah Tuban, Jawa Timur. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan, pernikahan, dan kontak dengan komunitas Muslim di luar negeri. Proses ini berlangsung secara bertahap dan berkembang menjadi berbagai aliran dan tradisi Islam yang unik di berbagai daerah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dan memiliki pengaruh yang mendalam dalam budaya, masyarakat, dan sejarah Indonesia. 3. Penaklukan militer. Kekhalifahan awal seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah melakukan penaklukan militer yang memperluas wilayah Muslim hingga mencakup bagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Kekhalifahan Umayyah pada tahun 611 750 Masehi didirikan setelah pembunuhan Khalifah Ali. Khalifah pertama adalah Muawiyah, fokus utama. Umayyah adalah penaklukan wilayah baru. Mereka menaklukkan sebagian besar wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan mencapai Spanyol. Selama pemerintahan Umayyah, Islam menyebar ke berbagai wilayah melalui penaklukan militer. Kebijakan toleransi agama memungkinkan non-Muslim untuk hidup di bawah pemerintahan Islam. Kekhalifahan Abbasiyah pada 750 sampai 1258 Masehi. Abbasiyah menggulingkan Umayyah dalam revolusi yang disebut Abbasiyah Revolusi. Pemerintahan Abbasiyah awal dipusatkan di Kufah, Irak modern, dan kemudian dipindahkan ke Baghdad. Abbasiyah juga meneruskan penaklukan militer dan memperluas kekuasaan Islam. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah seperti Persia, India, Sisilia, dan sebagian besar Spanyol. Selama masa kejayaan Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya di dunia Islam. 4. Faktor sosial dan budaya. Integrasi budaya Islam dengan budaya lokal di wilayah yang baru ditaklukkan membantu menarik lebih banyak pengikut, seperti halnya di negara kita Indonesia.
Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat Jawa. Dalam pertunjukan wayang kulit, ia menggambarkan tokoh-tokoh seperti Pandawa dan Kurawa dari Mahabharata yang kemudian digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Dengan pendekatan ini, ia berhasil memahami budaya lokal dan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam tradisi budaya Jawa. 5. Penyebaran ilmu pengetahuan. Selama zaman kejayaan Islam, pusat-pusat ilmu seperti Perpustakaan Alexandria dan House of Wisdom di Baghdad menjadi tempat penting untuk penyebaran pengetahuan, yang akhirnya membantu menyebarluaskan Islam dan ilmu pengetahuan Islam ke seluruh dunia. Tentu saja, pencapaian yang sangat besar ini bukanlah hal yang sangat mudah. Setiap pencapaian besar pasti ada rintangan yang berat, begitu juga dalam penyebaran Islam. Berdasarkan sejarah, faktor-faktor yang menjadi penghalang menyebarnya agama Islam adalah perbedaan budaya dan tradisi di berbagai wilayah dapat menjadi hambatan. Beberapa masyarakat mungkin kurang menerima agama Islam karena perbedaan budaya dan nilai-nilai tradisional, seperti sahabat Nabi, yaitu Ammar ibni Yasir. Ia dan keluarganya mengalami perlakuan keras karena berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Mereka dipenjarakan dan disiksa, termasuk dan juga dilempari batu. Kisah Bilal ibnu Rabah. Bilal adalah seorang budak yang kemudian memeluk Islam. Ia mengalami penyiksaan berat, termasuk dipaksa berbaring di atas pasir panas dan dilempari dengan batu karena menolak untuk meninggalkan kepercayaannya kepada Allah yang Esa. Perlakuan kasar terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri juga mengalami perlakuan kasar, termasuk dilempari dengan batu dan dianiaya ketika berdakwah di Mekah. Ini adalah salah satu masa-masa paling sulit dalam kehidupan beliau, dan ia terus berdakwah meskipun menghadapi ancaman dan kekerasan. Jadi tugas kita sebagai Muslim hanyalah jangan mengecewakan dan menyia-nyiakan perjuangan mereka yang mengorbankan segalanya, agar kita memeluk Islam hingga selamat di dunia dan akhirat.